ibadah kita, adik-adik harus mempersiapkan yang pertama Alkitabnya, kemudian yang kedua buku ND atau kilis jemaat kan Kak Tere? Iya, kemudian apa Kak? Alat tulis dan buku tulis, dan yang terakhir persembahan. Sudah siap adik-adik? Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah Kak? Kakak sudah siap? Sudah. Adik-adik di rumah, kakak panggil untuk bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi big or small. Gak ada lagi yang duduk, semua harus berdiri. Kakak panggil pasukan Kristusnya. Pasukan Kristus siap. Masih lemes sekali lagi dong Kak dipanggil. Kita panggil adik-adiknya ya. Pasukan Kristus siap. Kita panggil musiknya yuk. Musik. Tepuk tangan nih Kak, semangat adik-adik semua berdiri, gak ada lagi yang duduk ya. Big or small. Semangat semuanya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Berkata, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi harus semangat adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, semangat. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Kita tepuk Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita ambil sikap berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita lipat tangan, ditutupkan kedua matanya, ditundukkan kepalanya, diikuti doa Kak Maria dalam hati adik masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah Tuhan firman nanti yang akan diberikan oleh pendeta kami dapat kami terima dan bertumbuh dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan dan berkat yang telah kami terima hari ini. Sama-sama kita ucapkan amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Sebelum kita foto, Kak Maria dan Kak Tere mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu yang pertama, Aku Istimewa. Yang kedua, Kak Tere, Adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik tahu lagunya ya? harusnya tahu dong, pasti tahu Oke. dong adik-adik. Nah, sebelumnya Kak Maria dan Kak Tere mau undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Yuk kita panggil pasukan Kristus, Kak Tere. Ayo Kak. Pasukan Kristus.
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tetap bersukacita, bersyukur, memuji nama Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Mari kita memasuki ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang pertama. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mengikuti votum dan sekarang kita akan memasuki pengakuan iman rasuli. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat yang berjudul Ku Berbahagia. Ya, kita harus nyanyikan lagu ini dengan semangat, tunjukkan kebahagiaan kita. Oke? Adik-adik boleh berdiri, boleh duduk di bangkunya, yang pasti harus nyanyikan ini dengan bersukacita. Semangat! Kita nyanyikan bersama-sama. Ku berbahagia, yakin terus Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, beri terus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku berbahagia, yakin terus Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, budi terus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Nah, adik-adik semua dalam posisi berdiri, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu Rendah Hati. Adik-adik mungkin lupa lagunya ya Kak? Gimana ya Kak Kita kasih lagunya? bocoran sedikit aja ya Kak? Oke. Kita sama-sama ya Kak? Oke, Kakak. 1, 2, 3 ya. Saat orang berkata aku hebat, 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 ku tak sombong, tetap menjaga sikap. Saat orang menunjuk aku salah, 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 ku tak marah, say thank you, minta maaf. Pokoknya lagunya kayak gitu ya Kak. Gampang kan ya adik-adik ya? Gampang Kakak. Oke, yuk kita sama-sama bernyanyi. Kita panggil musiknya. Musik. Tepuk tangan dulu, beri semangat. Sambil itu kita harus tetap semangat. Saat orang berkata aku hebat, 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 ku tak sombong, tetap menjaga sikap. Saat orang menunjuk aku salah, 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 ku tak marah, say thank you, minta maaf. Bertemu teman ucap salam, beri senyum dan menyapa, belajar rendah hati, oh teman. Kita malu minta saran, pertolongan ku terima, ku belajar rendah hati, oh teman. Sekali lagi lebih semangat ya Kak. Saat orang berkata aku hebat, 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 ku tak sombong, tetap menjaga sikap. Saat orang menunjuk aku salah, 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 ku tak marah, say thank you, minta maaf. Bertemu teman ucap salam, beri senyum dan menyapa, ku belajar rendah hati, oh teman. Ku tak malu minta saran, pertolongan ku terima, ku belajar rendah hati, oh teman. Salam adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mensyukuri karunia Tuhan atas kehidupan kita. Sekalipun kita masih kecil, sekalipun kita masih anak-anak, Tuhan bisa pakai untuk sesuatu yang luar biasa, untuk yang besar. Tertulis di dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Nah, nanti kita akan baca bersama, namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati kami, Engkau lindungi, Engkau jagai kami Tuhan setiap hari. Dan hari ini kami bisa kembali memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu di HKBP Tangerang Kota. Terlebih Tuhan, kami sedang menantikan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Persiapkan hati pikiran kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan dari Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Kita baca bersama-sama. Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca, kita baca dalam hitungan 3, 2, ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel.
maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik semuanya. Bethlehem itu nama apa? Ayo adik-adik, Bethlehem itu nama apa? Apakah nama manusia atau nama kota? Ya, Bethlehem itu adalah nama kota, salah satu kota yang sangat kecil, atau katakanlah ya, desa yang sangat kecil di Yehuda. Maka dikatakan, hai engkau Bethlehem, engkau kota yang amat kecil di antara kota yang ada di Yehuda. Tetapi kota yang kecil itu diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yaitu untuk mendatangkan keselamatan kepada dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai kota yang kecil untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan memakai desa Bethlehem yang hina itu, yang dikenal orang sebagai kampung itu, untuk menyelamatkan adik-adik, untuk menyelamatkan saya, dan untuk menyelamatkan dunia melalui kelahiran Yesus Kristus. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke perayaan Natal. Adik-adik pasti senang, pasti bahagia, karena kita mengingat kembali Yesus yang lahir ke dunia. Namun, adik-adik tahu bagaimana Yesus lahir ke dunia? Yang pertama, dia lahir di desa, bukan di kota seperti Tangerang ini. Nah, padahal dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah. Tahu adik-adik, biasanya raja itu pasti lahir di kota. Kenapa? Karena raja itu pasti tinggalnya di ibu kota. Ibu kota negara misalnya seperti Bapak Presiden Joko Widodo tinggalnya di Jakarta. Tapi Yesus itu sebagai anak Allah, raja kita, lahir justru di desa. Selain di desa apa lagi? Yesus itu lahir di kandang domba. Bayangkan adik-adik, kandang domba itu pasti dianggap hina. Selain itu apa lagi? Pasti kedinginan. Nah, adik-adik boleh tanya nanti papa mama kita, ketika kita lahir, kita dilahirkan di mana? Apakah di rumah? Ada juga yang dilahirkan di rumah sakit. Nah, setelah Yesus lahir, dia dibaringkan di mana? Dibaringkan di palungan. Palungan itu tempat makanan buat domba. Adik-adik, setelah lahir dibaringkan di mana? Pasti tidur di tempat tidur yang empuk. Nah, selain itu, Yesus lahir di tempat yang bau, pasti bau karena di situ banyak domba. Selain itu banyak lagi mungkin kotoran domba. Nah, begitulah Allah mengerjakan sesuatu yang besar untuk kita, untuk dunia ini. Yesus lahir dengan cara yang kecil, dengan cara yang hina, tetapi buahnya besar. Nah, karena itu Allah bisa memakai hal-hal kecil, Allah bisa memakai desa kecil yaitu Bethlehem. Allah juga bisa memakai orang-orang kecil, apakah orang hina, apakah orang miskin, termasuk juga seperti kita, anak-anak sekolah minggu, sekalipun kecil, tetapi Tuhan bisa pakai, bisa berbuah yang besar. Contohnya apa itu? Melalui anak, orang tua menjadi bahagia. Melalui anak, orang tua bisa bangga. Anak yang baik, anak yang rajin belajar, anak yang rajin ibadah. Melalui anak, orang tua juga bisa merasakan
masa depan dengan anak-anak yang baik yang bisa diandalkan oleh keluarga. Bangsa kita juga, gereja juga bisa bangga karena adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu yang rajin belajar menjadi anak yang pintar, di masa depan akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya kan adik-adik? Nah, karena itu kita mau bernyanyi lagunya Big or Small. Adik-adik tahu semuanya? Ya, pasti tahu ya. Lagunya Big or Small. Iya, jadi kita, ayo adik-adik sekolah minggu jadi Big or Small. Big or small, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan, ya. Bersama Tuhan aku bisa. Oke. Jadi adik-adik sekalipun kecil, kalau Tuhan bersama kita, kita pasti bisa melakukan hal-hal besar. Nah, adik-adik saya mau tanya kepada adik-adik, pasti pernah dengar nama Samuel, ya? Pasti juga pernah dengar nama seorang raja Yosia. Pasti juga pernah dengar nama Timotius. Nah, 3 nama ini adalah anak-anak yang luar biasa. Pertama, Samuel. Dia masih anak-anak, masih kecil, tapi sudah ikut melayani di gereja kalau kita sekarang. Jadi adik-adik sekolah minggu juga walaupun masih anak-anak bisa melayani Tuhan. Dengan cara apa itu adik-adik? Yaitu dengan cara kalau kita punya talenta bernyanyi, silakan, jangan malu-malu bernyanyi. Kalau adik-adik pintar menari, nanti dalam ibadah Natal menarilah dengan baik. Adik-adik punya talenta berpuisi, berpuisilah dengan baik. Adik-adik pintar bermain musik dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, anak-anak bisa melayani Tuhan. Yang kedua adalah Timotius. Dia juga seorang anak yang masih belia, tetapi sudah ikut memberitakan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu bagaimana caranya bisa memberitakan firman Tuhan? Yaitu dengan cara kalau kita berbicara yang sopan, berbicara yang baik, hormat kepada orang tua, hormat kepada siapapun, kita bisa juga memberitakan kabar baik, bisa memerintahkan Injil Tuhan. Nah, yang ketiga, Yosia, seorang raja yang sudah menjadi raja pada usia 8 tahun. Nah, 8 tahun. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang berumur 8 tahun? Nah, 8 tahun itu kalau
waktu sekarang kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SD. Jadi bayangkan dia, anak kecil yang usia kelas 2 SD atau kelas 3 sudah menjadi raja di Israel. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan memberkati. Jadi adik-adik juga bisa menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang bisa dikenal di semua. Mungkin juga akan menjadi orang terhormat, orang yang pintar, orang yang dikenal berbuat baik di masa yang akan datang. Karena itu, mulailah dari waktu kita kecil membiasakan hal-hal yang baik. Contohnya, adik-adik yang sudah bisa membereskan tempat tidurnya, biasakan beresin tempat tidur setelah bangun. Adik-adik yang sudah bisa pakai baju sendiri, belajar. Adik-adik yang sudah bisa belajar sendiri, belajar dengan semua yang ada, membaca buku atau menggunakan gadget kita untuk belajar. Setuju adik-adik? Pasti dong setuju. Anak-anak Tuhan yang masih kecil, Tuhan berkati menjadi luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami pelajari. Tuhan pakai orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana untuk pekerjaan Tuhan yang besar, untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil. Namun kami percaya kami ini berharga di mata Tuhan. Kami ini istimewa di mata Tuhan. Karena itu ajari kami Bapa, untuk kami bisa bersikap yang baik, bertutur kata yang baik, rajin belajar, dan juga menghormati orang tua kami, dan juga mengasihi teman-teman kami. Dan kiranya kami Tuhan senantiasa menjadi anak yang rajin berdoa kepada Tuhan, rajin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah orang tua kami dimanapun berada, dalam semua pekerjaan mereka, juga adik, kakak, atau saudara kami, juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengajari kami. Terlebih selama 1 tahun ini Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga kepada kami semua. Dalam perayaan Natal kami tanggal 12 Desember yang akan datang, Engkau lindungi kami, berikan kami kesehatan, sehingga kami boleh bersukacita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan warta sekolah minggu tanggal 28 November ini. Yang pertama yaitu ayat hafalan. Ya, ayat hafalan ini ya, diambil dari Amsal 29 ayat 23. Pasti dong semuanya sudah hafal ya. Dibikin videonya, lalu minta sama papa atau mama untuk posting di media sosial yang mau memiliki. Kemudian jangan lupa di tag akun sekolah minggu Tangerang Kota supaya kakak-kakak sekolah minggu bisa melihatnya juga. Oke adik-adik? Lalu warta kedua yaitu aktivitas. Nah, ini aktivitas yang terakhir ya sepertinya di tahun ini. Nah, kalau gitu semuanya harus ngerjain ya kan, karena kita akan gak ada aktivitas dulu lagi sampai tahun depan. Aktivitas yang saat ini mau kakak sampaikan adalah untuk kelas B NASA Bethlehem Nazaret dan Samaria, yaitu bercerita ya. Adik-adik B NASA bercerita dengan tema Aku Kebahagiaan Bagi Orang Tuaku. Nah, adik-adik ceritakan dong bagaimana apapun yang adik-adik lakukan atau apapun yang adik-adik ucapkan yang bisa menjadi kebahagiaan, bawa kegembiraan bagi orang tua, bagi mama papa. Bisa dong kan? Pasti ada dong kan kisah-kisah seperti itu. Contohnya misalnya bercerita tentang bagaimana membantu mama membersihkan mainan, membereskan mainan, tapi juga membawa kebahagiaan bagi mama dan papa.
coba ceritakan seperti itu, dibuat videonya, lalu minta papa dan mama untuk posting di media sosial dan tag akun Sekolah Minggu Kedepan. Bisa ya Adik-adik Penasa? Bisa kakak. Oke sip, kakak tunggu videonya. Oke, warta selanjutnya adalah untuk aktivitas kelas Kanaan dan Tesalonika. Oke, didengar ya untuk kakak-kakak kelas besar. Yang untuk kelas Kanaan, aktivitas minggu ini adalah kuis akan dilaksanakan pada Zoom pada hari ini. Soal-soalnya akan didapat setelah menonton film. Jadi adik-adik harus menonton dengan baik supaya dapat mengerjakan kuis dengan baik. Kemudian untuk kakak-kakak kelas Tesalonika, aktivitasnya sama juga menonton film. Apa yang akan dilakukan sama kakak-kakaknya? Ditunggu ya nanti saat Zoom. Kemudian warta selanjutnya adalah Zoom kelas Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Hari ini tanggal 28 November 2021 merupakan Zoom kelas terakhir di tahun ini. Oke, adik-adik, Amanginang, kami mohon untuk tidak datang terlambat. Waktu dan tempatnya masih sama di Zoom. Untuk adik-adik kelas Benasa akan mulai jam 3 sore sampai jam 4 sore. Kemudian buat kakak-kakak Kanaan dan Tesalonika akan dimulai jam 4 sore sampai jam 5 sore. Adik-adik, kakak mau melanjutkan warta selanjutnya mengenai pengumuman Natal. Yang pertama, Natal kita akan diadakan di tanggal 12 bulan 12 tahun 2021. Pastikan adik-adik semua mengikuti ya acara Natal kita nanti. Yang kedua, Natal kita akan dilakukan secara virtual dan akan digabung dalam satu hari yang sama. Untuk adik-adik kelas kecil, Natal akan dilakukan mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Untuk kakak-kakak kelas besar, Natal akan dilakukan secara virtual mulai dari pukul 13.30 atau jam setengah 2 siang sampai dengan pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore. Yang berikutnya, ikuti terus perkembangan seputar Natal melalui WhatsApp grup yang kelas. Kamu juga boleh ikuti Instagram di @smtangkot, dan yang terakhir adik-adik boleh mengikuti perkembangan Natal dari Facebook @smtangerangkota. Warta yang selanjutnya mengenai persembahan kita dilakukan secara virtual juga dengan aplikasi OVO. Bagaimana cara kita untuk melakukan persembahan? Berikut cara penggunaannya. Shalom adik-adik, semuanya sudah mengikuti ibadah dengan sukacita? Bagus! Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui aplikasi OVO. Kalau yang sudah punya, boleh mengikuti petunjuknya yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kalau yang belum punya, minta tolong kepada papa mama untuk install aplikasi OVO ya. Nah, bagaimanakah caranya mengumpulkan persembahan melalui OVO? Yang pertama, siapkan dulu persembahannya dengan hati yang gembira. Yang kedua, dibuka aplikasi OVO-nya. Yang ketiga, arahkan HP-nya ke layar YouTube yang sedang adik-adik saksikan. Di sana ada barcode yang akan kita scan melalui aplikasi OVO. Klik tanda scan yang berada di kotak tengah di bagian bawah aplikasi OVO. Setelah itu, tuliskan berapa persembahan yang adik-adik mau berikan. Dan jangan lupa, di kolom keterangan, adik-adik ketikkan persembahan SM. Ini artinya persembahan dari anak sekolah minggu. Demikian caranya. Terima kasih adik-adik. Berapapun persembahan yang adik-adik berikan, itu semuanya tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dadah! Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Sekarang kami ini mau ajak adik-adik semua yang di rumah untuk menyanyikan satu, dua lagu yang menjadi tim song kita, tim song Natal kita
tahun ini. Yaitu yang pertama What a Mighty God We Serve, dan lagu yang kedua Gloria Kami Datang Bawa Pujian. Ya, minggu lalu kakak-kakaknya sudah ajarkan lagu ini. Jadi adik-adik pasti sudah pada tahu. Sekarang kita akan nyanyikan lagi supaya makin kenal, makin hafal, makin sayang, dan makin semangat menyanyikannya di acara Natal kita 12 Desember nanti. Oke, siap adik-adik? Tidak boleh duduk, harus berdiri. Karena dipanggil Pasukan Kristus. Siap! Ya, bagus sekali. Kita panggil musiknya. Musik! Semua tepuk tangan ya. Harus semangat menyanyikannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji Tuhan dan kita telah mendengarkan firman Tuhan, juga telah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita akan berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah ini mulai dari awal sampai dengan berakhirnya tadi dengan baik. Semuanya pasti bersuka cita ya, sudah bernyanyi bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu, sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa dikerjakan aktivitasnya dan nanti divideokan lalu diminta kepada papa mama untuk posting di media sosial dan tag akun Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe di YouTube-nya Sekolah Minggu Tangerang Kota supaya terus dapat mengikuti apa-apa saja informasi dari channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Pesan dari kakak-kakak, adik-adik tetap menjaga prokes selama melakukan berbagai aktivitasnya di luaran, memakai masker, mencuci tangan, lalu menjaga jarak, agar kita semuanya selalu sehat dan semangat, karena nanti tanggal 12 Desember ada perayaan Natal yang akan kita ikuti dengan penuh sukacita. Oke adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu dari Kak Nini, Kak Tere, dan Kak Maria.